Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Afriyanti Hasanah SST MSc selaku dosen pembimbing pada kesempatan ini. Saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Evaluasi Perhitungan PPh 21 Freelance. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Ayuni Gustesi Brianti dengan NIM 311901053 dari program studi D3 Akuntansi jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Adapun pokok bahasan yang akan saya paparkan yaitu abstrak, pendahuluan, kajian literatur, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pertama, abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi masalah terkait evaluasi perhitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap atau freelance di PT KLM. Penelitian ini menggunakan data yang telah dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif dan metode analisis deskriptif serta metode pengumpulan data dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa evaluasi perhitungan PPh 21 freelance di PT KLM masih terdapat kesalahan dikarenakan pihak internal yang lupa memotong pajak dan kesalahan dalam menentukan tarif PPh 21 sehingga menyebabkan kesalahan perhitungan yang seringkali mengakibatkan kekurangan dalam pemotongan pajak atas upah freelance. Selanjutnya pendahuluan, pemerintah melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB guna mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Akan tetapi, hal tersebut berimbas kepada sektor ketenagakerjaan dengan terbatasnya aktivitas masyarakat dalam bekerja, sehingga penghasilan masyarakat menurun dan angka pengangguran pun meningkat. Hal ini menyebabkan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang memilih opsi menjadi freelance atau pekerja bebas. Serupa halnya dengan pekerja tetap, seseorang yang bekerja sebagai freelance pun memiliki kewajiban perpajakan dan tentunya tarif pajak yang berbeda-beda tergantung pada syarat-syarat yang dipenuhinya dan wajib melaporkan pajak yang telah dipotong oleh perusahaan setiap tahunnya. PT KLM merupakan sebuah perusahaan yang berfokus untuk berkontribusi terhadap komunitas kelautan dengan memberikan layanan berkualitas profesional seperti konsultan dan perancangan laut lepas pantai, survei, manajemen proyek, pengukuran ketebalan ultrasonik. Selanjutnya, saya menemukan adanya kesalahan yang terjadi di PT KLM yang disebabkan oleh pihak internal yang lupa memotong pajak dan kesalahan dalam menentukan tarif PPh 21 sehingga menyebabkan kesalahan perhitungan yang seringkali mengakibatkan kekurangan dalam pemotongan pajak atas upah freelance. Selanjutnya, kajian literatur. Pertama, pajak. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak, pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai undang-undang dengan tidak menerima imbalan secara langsung serta dipergunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, pajak penghasilan. Berdasarkan resmi tahun 2019, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atau pendapatan yang diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Ketiga, penghasilan pasal 21. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor
strip 16 garis miring PJ garis miring 2016 mendeskripsikan PPh pasal 21 ialah pajak atas pendapatan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain yang menggunakan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan orang pribadi subjek pajak dalam negeri dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, serta kegiatan yang dilakukannya. Selanjutnya, tarif PPh 21. Tarif yang digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 yaitu tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan lapisan penghasilan kena pajak 0 sampai 50 juta dengan tarif 5%, 50 juta sampai 250 juta dengan tarif 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta dengan tarif 25%, dan di atas 500 juta dengan tarif 30%. Namun, mulai tahun 2022, berlaku RUU Harmonisasi Perpajakan yang sudah diundangkan menjadi Undang-Undang HPP atau UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pada 29 Oktober 2021 dengan ketentuan lapisan penghasilan kena pajak 0 sampai 60 juta dengan tarif 5%, 60 juta sampai 250 juta dengan tarif 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta dengan tarif 25%, di atas 500 juta sampai 5 miliar dengan tarif 30%, dan di atas 5 miliar dengan tarif 35%. Tarif PPh pasal 21 yang ditetapkan kepada wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak menjadi lebih tinggi 20% dibandingkan dengan tarif terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Selanjutnya, tarif PPh 21 freelance. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Perstrip 16 garis miring PJ garis miring 2016 dalam pasal 15 ayat 1. Selanjutnya, pemotongan PPh 21. Ketika melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, sangat diperlukan untuk mengetahui pihak pemotong pajak penghasilan 21, pihak yang dipotong PPh 21, hak dan kewajiban pihak pemotong PPh 21 dan yang dipotong PPh 21. Bagaimana mekanisme pemotongan PPh 21 serta tata cara pelaporan PPh 21. Lalu yang terakhir NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pertama, objek penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan objek penelitian berupa 10 kasus terhadap upah yang diterima oleh freelance di PT KLM pada tahun 2021 yang melebihi Rp450.000 dan tidak dikenakan pajak atas upah yang diterima. Kedua, data penelitian. Data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah dokumen pendukung seperti bukti pembayaran freelance, NPWP freelance, dan tarif yang digunakan untuk pemotongan PPh 21 freelance. Dan untuk metode pengumpulan data, saya melakukan observasi dengan melakukan pengamatan pada saat terjadi perhitungan PPh 21 atas upah yang diterima oleh freelance. Kemudian, untuk dokumentasi dengan mengumpulkan data untuk meneliti berbagai dokumen pendukung sebagai bahan analisis dan pengambilan kesimpulan, seperti profil perusahaan, serta memahami perhitungan pajak atas komisi yang didapat oleh freelance yang bekerja pada PT KLM. Lalu untuk wawancara, saya mengajukan pertanyaan
kepada pegawai tetap admin perpajakan terkait perhitungan PPh 21 freelance di PT KLM. Berikutnya, metode analisis data. Dalam penelitian ini, saya menganalisis data menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data perhitungan yang terkait dengan evaluasi perhitungan PPh 21 freelance di PT KLM dan melakukan penelitian serta pengolahan data yang didapatkan dari staf PT KLM untuk mendapatkan perhitungan data yang benar. Lalu, saya juga menggunakan metode analisis deskriptif yang merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian terkait data yang terkumpul mengenai evaluasi perhitungan PPh 21 freelance pada PT KLM sebagaimana mestinya, tanpa bermaksud menghasilkan kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut lampiran pertanyaan wawancara kepada staf bagian perpajakan PT KLM. Untuk hasil wawancara yang saya peroleh dari PT KLM ialah untuk freelance yang memiliki NPWP dikenakan PPh 21 dengan tarif 2,5% dan untuk freelance yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh 21 dengan tarif 3%. Berikut permasalahan 10 transaksi perhitungan PPh 21 freelance yang tidak dipotong pajak oleh PT KLM. 1. Bapak E melakukan pekerjaan rob akses selama 5 hari dan mendapatkan upah sebesar 5 juta rupiah serta memiliki NPWP. Yang kedua, Bapak Z melakukan pekerjaan rob akses selama 10 hari lalu mendapatkan penghasilan bruto sebesar 15 juta rupiah serta memiliki NPWP. Yang ketiga, Bapak I melakukan pekerjaan underwater selama 2 hari dan mendapatkan penghasilan bruto sebesar 5 juta rupiah dan memiliki NPWP. Yang keempat, Bapak E melakukan pekerjaan rob akses selama 5 hari dan mendapatkan upah sebesar 5 juta rupiah serta memiliki NPWP. Lalu yang kelima, Bapak D melakukan pekerjaan ultrasonic flow selama sehari dan mendapatkan upah sebesar Rp800.000 serta memiliki NPWP. Yang keenam, Bapak A melakukan pekerjaan engineering selama sehari dan mendapatkan upah sebesar Rp1.360.000 dan memiliki NPWP. 7. Bapak R melakukan pekerjaan ultrasonic testing AII selama 3 hari dan mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000 namun tidak memiliki NPWP. 8. Bapak D melakukan pekerjaan ultrasonic flow selama sehari dan mendapatkan upah sebesar Rp900.000 serta memiliki NPWP. 9. Bapak AL melakukan pekerjaan leak test selama 10 hari dan mendapatkan upah sebesar 9 juta rupiah serta memiliki NPWP. Dan yang terakhir, Bapak E melakukan pekerjaan rob akses selama 5 hari lalu mendapatkan upah sebesar 19 juta rupiah dan memiliki NPWP. Berikut solusi terkait permasalahan perhitungan PPh 21 freelance pada PT KLM. Pertama, Bapak E bekerja selama 5 hari dan mendapatkan upah sebesar 5 juta rupiah serta memiliki NPWP sehingga dikenakan tarif 2,5%. Detail perhitungan tarif 2,5% didapatkan dari dasar perhitungan pajak sebesar 50% dikarenakan bukan pegawai yang menerima pendapatan tidak bersifat berkesinambungan dan dikalikan dengan tarif 5% karena penghasilan sehari lebih dari Rp450.000. Maka pajak dari penghasilan Bapak E sebesar Rp125.000 dan upah yang seharusnya diterima oleh Bapak E adalah Rp4.875.000.
Yang kedua, Bapak Z bekerja selama 10 hari dan mendapatkan penghasilan bruto sebesar 15 juta rupiah serta memiliki NPWP sehingga dikenakan tarif 2,5% karena penghasilan sehari lebih dari Rp450.000. Maka pajak dari penghasilan Bapak Z sebesar Rp375.000 dan upah yang seharusnya diterima oleh Bapak Z adalah Rp14.625.000. Yang ketiga, Bapak I bekerja selama 2 hari dan mendapatkan penghasilan bruto sebesar Rp5 juta serta memiliki NPWP sehingga Bapak I dikenakan tarif 2,5% karena penghasilan sehari lebih dari Rp450.000. Maka pajak dari penghasilan Bapak I sebesar Rp125.000 dan penghasilan yang seharusnya diterima oleh Bapak I adalah Rp4.875.000. Yang keempat, Bapak E bekerja selama 5 hari mendapat upah sebesar Rp5 juta serta memiliki NPWP sehingga dikenakan tarif 2,5% karena penghasilan sehari lebih dari Rp450.000. Maka pajak dari penghasilan Bapak E sebesar Rp125.000 dan penghasilan yang seharusnya diterima oleh Bapak E adalah Rp4.875.000. 5. Bapak D bekerja selama sehari dan mendapatkan upah sebesar Rp800.000 serta memiliki NPWP sehingga dikenakan tarif 2,5% karena penghasilan sehari lebih dari Rp450.000. Maka pajak dari penghasilan Bapak D sebesar Rp20.000 dan penghasilan yang seharusnya diterima oleh Bapak D adalah Rp780.000. 6. Bapak A bekerja selama sehari dan mendapatkan upah sebesar Rp1.360.000 dan memiliki NPWP sehingga dikenakan tarif 2,5% karena penghasilan sehari lebih dari Rp450.000. Maka pajak dari penghasilan Bapak A sebesar Rp34.000 dan penghasilan yang seharusnya diterima oleh Bapak A adalah Rp1.326.000. 7. Bapak R bekerja selama 3 hari dan mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000 namun tidak memiliki NPWP sehingga Bapak R dikenakan tarif 3%. Detail perhitungan tarif 3% didapatkan dari dasar perhitungan pajak sebesar 50% dikarenakan bukan pegawai yang menerima pendapatan tidak bersifat berkesinambungan dan dikalikan dengan tarif 5% karena penghasilan sehari lebih dari Rp450.000 serta ditambah dengan tarif tambahan sebesar 20% karena tidak memiliki NPWP sehingga pajak yang dikenakan atas upah Bapak R sebesar Rp45.000. Jadi penghasilan yang seharusnya diterima oleh Bapak R adalah Rp1.455.500. Jadi penghasilan yang seharusnya diterima oleh Bapak R adalah Rp1.455.000. 8. Bapak D bekerja selama sehari dan mendapatkan upah sebesar Rp900.000 serta memiliki NPWP sehingga dikenakan tarif 2,5% karena penghasilan sehari lebih dari Rp450.000. Maka pajak dari penghasilan Bapak D sebesar Rp22.500. Dengan demikian, penghasilan yang seharusnya diterima oleh Bapak D adalah Rp877.500. Bapak AL bekerja selama 10 hari dan mendapatkan upah sebesar Rp9 juta serta memiliki NPWP sehingga dikenakan tarif 2,5% karena penghasilan sehari lebih dari Rp450.000. Maka pajak dari penghasilan Bapak AL sebesar Rp225.000. Dengan demikian, penghasilan yang seharusnya diterima oleh Bapak AL adalah Rp877.500. Dan yang terakhir, Bapak E bekerja selama 5 hari lalu mendapatkan upah sebesar Rp19 juta serta memiliki NPWP sehingga
dikenakan tarif 2,5% karena penghasilan sehari lebih dari Rp450.000. Maka pajak dari penghasilan Bapak E sebesar Rp475.000 sehingga upah yang seharusnya diterima oleh Bapak E adalah Rp18.525.000. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi, didapatkan kesimpulan bahwa kesalahan yang terjadi di PT KLM disebabkan oleh pihak internal yang lupa memotong pajak dan kesalahan dalam menentukan tarif PPh 21. Sehingga menyebabkan kesalahan perhitungan yang seringkali mengakibatkan kekurangan dalam pemotongan pajak atas upah freelance. Jika terjadi kekurangan biaya dalam pemotongan pajak, perusahaan terpaksa harus menggunakan dana perusahaan untuk menambah kekurangan biaya atas pajak yang telah dipotong. Kemudian saran, berdasarkan pembahasan serta kesimpulan tersebut, maka saya ingin memberikan saran sebagai masukan agar PT KLM dapat melakukan evaluasi terkait perhitungan PPh 21 freelance sehingga PT KLM dapat menghindari dampak terhadap kesalahan pemotongan pajak atas upah freelance yang dapat berdampak pada kesalahan penyajian laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi perusahaan dengan nominal kesalahan yang cukup besar. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.